Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di pembelajaran TOEIC Preparations. Dan hari ini kita akan membahas terkait Reading Comprehensions. Dan ini merupakan bagian terakhir di sesi terakhir pula ya. Kita belajar terkait TOEIC Preparations. Oke, yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait reading comprehension. Ada beberapa pertanyaan ya, tentunya dalam soal-soal yang berkaitan dengan bagian 7 ini. Yang pertama, teman-teman, nanti pertanyaannya berbentuk main idea ya. Kemudian yang kedua terkait detail informations. Kemudian yang ketiga terkait vocabulary in context. Yang keempat meaning in context, dan yang terakhir adalah inference. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya, terkait contoh-contoh soal yang berkaitan dengan main idea, detail informations, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa di bagian 7 ini teman-teman ya, di bagian reading yang terakhir ini nanti akan terdiri dari 48 pertanyaan ya, yang tentu masing-masing teks, masing-masing passage-nya gitu ya, akan diikuti oleh 3 atau 4 pertanyaan ya. Nah, kemudian nanti passage-nya itu terkait apa saja sih gitu ya yang akan dibahas. Nah, tentu di sini nanti teman-teman akan menemukan yang namanya advertisement ya, teksnya terkait misalnya iklan gitu ya. Kemudian teksnya akan berbentuk bulletins. Kemudian bisa juga teksnya itu berbentuk form atau table. Kemudian bisa juga bentuknya adalah labels. Kemudian teksnya bisa juga letters ya. Kemudian email ataupun memos nantinya. Kemudian bisa juga short message gitu ya, atau juga online chat. Nah, tentu teks-teks ini akan berkaitan erat dengan yang namanya bisnis ya. Misalnya ada letters ya, kemudian ada email, ada email balasan gitu ya di double passage nanti. Makanya teks-teksnya sering panjang-panjang gitu ya, apalagi di double passage nanti ada dua teks. Kalau misalnya ada surat keluar, kemudian nanti ada surat balasannya di situ gitu ya. Nah, jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam mengisi soal-soal yang berhubungan dengan reading comprehension ini. Dan kita tidak punya banyak waktu tentunya, dan harus pandai-pandai nge-skim teks nanti, kemudian mencari main idea atau detail information yang ditanyakan dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita coba pelajari beberapa jenis pertanyaan yang berhubungan dengan bagian 7 ya di TOEIC reading comprehension ini. Yang pertama yang berhubungan dengan main idea questions ya, main idea atau ide utama dari sebuah teks, dari sebuah passage nanti gitu ya. Seperti apa contoh-contoh pertanyaannya? Nah, di sini misalnya, why did Miss Chang write this letter? Ya, menanyakan terkait alasan ya. Misalnya contoh lain adalah, what is being advertised? Nah, who would be interested in reading this memo? Who is the notice for? Gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan main idea ini, teman-teman, ya, nanti akan ditanyakan seputar terkait tujuan dari sebuah teks gitu ya. Kemudian alasan kenapa teks ini dikirim gitu ya. Alasan kenapa advertisement ini diiklankan gitu ya, seperti apa. Nah, ini nanti contoh soal-soal yang berhubungan memang dengan main idea question gitu ya, sangat spesifik sekali ya, berhubungan dengan intentions atau purpose of the text ya. Jadi tujuan dari teks tersebut atau dari passage tersebut. Nah, yang kedua yang berhubungan dengan detail question.
Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ke detail question, teman-teman, nanti jawabannya tentu ada di dalam teks tersebut ya. Tinggal kita gimana berhati-hati dan juga bisa mencari jawabannya yang tepat gitu ya. Nanti akan terdapat ya jawabannya dalam teks tersebut. Ya, contoh-contoh pertanyaan seperti misalnya teman-teman, when will the board of the directions meet? How much did Bob pay for computer? Where is the office located? Nah, ini nanti teman-teman bisa menemukan jawabannya ada di dalam teks ya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk soal-soal yang berhubungan dengan detail question, nanti kita bisa menemukan jawabannya di dalam teks. Nah, yang ketiga, jenis pertanyaannya berbentuk inference. Nah, inference ini ya adalah pertanyaan yang dimana jawabannya tentu ya berbentuk nanti sebuah kesimpulan ya. Jadi kita harus pandai menyimpulkan dari apa yang terdapat di dalam teks. Nah, di dalam teks itu ada clue-nya nanti ya, yang dimana kita dari clue tersebut bisa menyimpulkan gitu ya, dan bisa memilih mana opsi yang tepat ya berdasarkan clue yang ada di teks. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa inference question ini ya, atau pertanyaan yang berbentuk kesimpulan gitu ya, yang dimana kita diminta untuk menyimpulkan dari sebuah teks, sebetulnya jawabannya itu terdapat di dalam sebuah teks ya, namun bahasanya yang dirubah ya. Jadi opsi yang ditampilkan di pilihan nanti ya, beberapa jawaban ya yang ditampilkan nanti di dalam pilihan-pilihan E, B, C atau D nanti gitu ya. Nah, ini bahasanya tentu diganti ya, bahasanya diganti, artinya tidak sama ya, tidak sama dengan apa yang ada di dalam teks katanya gitu ya, melainkan sinonim dari kata-kata tersebut gitu ya. Nah, ini harus pandai-pandai kita bisa menyimpulkan dari apa yang dimaksud di dalam teks. Nah, yang contohnya misalnya, what will Mirna probably do next? Nah, ini kan apa yang akan Mirna mungkin lakukan selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin clue-nya ada di dalam teks nanti gitu ya. Apa yang harus dilakukan Mirna, namun kita harus pandai menyimpulkan. Yang menarik kesimpulan sekiranya dari clue yang ada di teks, Mirna akan melakukan apa selanjutnya gitu ya. Next, contoh yang lainnya adalah which ticket will they probably buy. Nah, ini tiket yang mana yang akan mereka kemungkinan beli gitu ya. Nah, tentu clue-nya untuk menjawab pertanyaan itu ada di dalam teksnya gitu ya. Nah, kita harus pandai nanti menarik sebuah kesimpulan dari apa yang ada di dalam teks gitu ya. Dari apa yang kita pahami clue-nya di dalam teks. Oke, nah ini contoh-contoh pertanyaan yang berhubungan dengan inference question. Kemudian pertanyaan yang keempat nanti teman-teman akan berbentuk yang namanya vocabulary question. Nah, vocabulary question ini akan diminta nanti kita untuk mencari sinonim ya, sinonim atau kata yang memiliki makna yang sama ya dengan apa yang ditanyakan. Misalnya ya, the word altruistic in paragraph 1 line 4 is closest in the meaning to. Nah, ini harusnya closest ya, bukan close tutup ya, tapi harusnya closest ya. Is closest in the meaning to. Ya, artinya kata altruistic ini memiliki persamaan makna dengan kata gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari nanti sinonimnya ya. Jadi jangan nanti bingung ketika misalnya menemukan kata closest meaning, berarti arti yang sama gitu ya, arti yang mendekati, arti yang memiliki maknanya yang sama dengan kata altruistic, maka kita cari. Nah, ini tentu
menuntut kita untuk memiliki pemahaman vocabulary yang banyak gitu ya. Nah, nanti untuk jenis pertanyaan vocabulary question ini hanya satu saja ya, satu kata saja yang ditanyakan gitu ya. Jadi nggak banyak, hanya satu kata saja yang memiliki maknanya sama. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah meaning in context question. Nah, meaning in context question ini ya teman-teman nanti akan diminta untuk ya memberikan atau mencari makna dari frase atau kalimat utuh gitu ya yang ada di dalam teks gitu ya. Jadi kita akan mencari ya maknanya tuh apa sih dari frase atau dari kalimat utuh yang ditanyakan di dalam pertanyaan. Contoh misalnya at 11:10, what does Mr. Smith means when he writes I'll get it? Nah, tentu dalam kesempatan ini ya teman-teman diminta ya untuk memberikan atau menjelaskan makna dari kata I'll get it. Ya. Jadi kita akan nanti ya mencari makna yang sama dengan makna I'll get it gitu ya. Nah, bedanya dengan vocabulary question tadi, kalau vocabulary question ini hanya satu kata saja ya yang ditanyakan ya. Hanya kata gitu ya. Hanya kata, satu kata saja yang mencari maknanya yang sama dengan kata altruistic itu apa. Nah, bedanya dengan meaning in context ini bisa frase atau kalimat. Kalau frase itu kan terdiri dari beberapa kata ya. Jadi nggak satu kata ya. Misalnya happy person. Nah, itu frase ya, happy persons. Nah, ini atau bisa juga dalam satu kalimat utuh gitu ya. Seperti dalam contoh di sini ya, kata apa namanya? I'll get it. Nah, maknanya apa? Ya. Ketika Miss Smith itu menulis kata I'll get it, itu maknanya apa? Ya. Maka kita harus pahami di dalam teks gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi ada 5 jenis pertanyaan yang muncul di bagian single dan double passage gitu ya. Yang pertama terkait main idea atau ide utama dari sebuah teks itu seperti apa ya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan detail yang ada tentu jawabannya di dalam teks. Kemudian yang ketiga inference atau kesimpulan ya. Pertanyaan berbentuk kesimpulan di mana kita harus pandai ya mencari clue di dalam teks dan kemudian bisa menyimpulkan. Yang keempat vocabulary question teman-teman nanti akan mencari sinonim atau bisa juga nanti antonimnya ya, lawan katanya, tergantung, it depends on the question later on ya. Kemudian yang terakhir adalah meaning in context ya, pertanyaan seputar makna dari frase atau kalimat yang ditanyakan gitu ya. Nah, itu 5 jenis pertanyaan yang ada di bagian 7 ya, single dan double passage teman-teman. Kemudian kita bahas sedikit ya terkait bagaimana kita mencari atau menemukan sebuah main idea ya, detail question, vocabulary in context dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kita mencari nanti main idea atau tujuan dari sebuah teks tersebut ya, pertama yang harus kita lakukan ya tentu lakukan yang namanya skimming at the beginning. Ya, silahkan skimming dulu teksnya gitu. Kemudian pada umumnya akan ada 3 sampai 5 main idea di dalam sebuah teks ya. Kemudian teman-teman nanti biasanya ya dalam sebuah teks itu diminta untuk atau ditanyakan terkait tentang intention atau purpose of the entire of the passage ya. Diminta untuk menjelaskan terkait tujuan ya, tujuan dari sebuah teks atau passage tersebut. Contohnya misalnya seperti why did Miss Chang write this letter? Nah, ini kan ditanyakan dari apa tujuannya gitu ya. Kemudian mengapa Miss Chang itu menulis surat ini gitu ya. Nah, ini kan tujuannya apa gitu ya. Mengapa itu ditulis?
sehingga nanti kita bisa menemukan ya tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman, where can we find the main idea? Ya, di mana biasanya main idea itu terletak gitu ya. Ya, in the title of the passage. Ya, in the title of the passage, ya bisa di judul dari titlenya, bisa di kalimat di paragraf pertama atau di paragraf terakhir gitu ya. Kemudian bisa juga di signal word. Signal word itu atau transitions word sudah kita pelajari ya sebelumnya. Ada kata misalnya however ya, furthermore. Nah, itu contoh-contoh dari transitions word ya. Nah, di situ bisa juga terletak atau kita bisa menemukan main idea gitu ya. Ya, jadi bisa di title of the passage kita menemukannya, bisa juga at the beginning ya, di paragraf awal atau juga di paragraf yang terakhir gitu ya teman-teman ya. Nah, terkait vocabulary atau meaning in context ya. Vocabulary in context ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman sepenuhnya harus memiliki penguasaan vocabulary yang banyak ya, sehingga nanti bisa menemukan atau mencari makna yang sama dari kata tersebut. Contoh misalnya, what does the word gain means? Nah, gain kata gains itu artinya apa sih gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan diberi opsi, 4 opsi yang diminta ya teman-teman untuk mencari mana kata yang memiliki makna yang sama dengan kata gain gitu ya. Gain itu kan mendapatkan ya. Berarti nanti selain kata mendapatkan itu artinya bisa juga get gitu ya. Gain sama get itu bisa ya sama maknanya, sehingga teman-teman akan mencari nanti jawabannya yang untuk makna kata gains itu dengan kata get gitu ya, karena sama ya gitu. Nah, itu vocabulary in context. Kemudian yang kedua terkait meanings in context tadi teman-teman ya, teman-teman akan diminta nanti ya untuk mencari makna yang sama ya dari sebuah frase. Frase itu kumpulan kata, jadi gak mungkin satu kata ya. Jadi bisa beberapa kata ataupun satu kalimat utuh teman-teman ya. Contoh misalnya, the word chairman is closest meaning to. Ya, kata chairman ini maknanya sama dengan kata frase chairman ini ya gitu ya, maknanya sama dengan apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus memilih ya mana makna yang sama dengan frase chairman gitu ya. Nah, itu meaning in context teman-teman. Jadi bedanya kalau vocabulary itu hanya satu kata ya dan kita harus menemukan makna yang sama. Kalau meaning in context itu frase atau kalimat gitu ya. Frase atau kalimat yang dimana kita diminta untuk menemukan maknanya yang sama. Kemudian ada inference atau prediction skill nih ya, kemampuan untuk memprediksi atau menyimpulkan dari sebuah pertanyaan yang atau dari sebuah clue yang ada di dalam teks gitu ya, based on pertanyaan yang ditanyakan ya. Nah, ini kita harus menggambarkan yang namanya kesimpulan yang logis ya. Nah, kesimpulan yang logis ini didapatkan dari mana? Tentu dari teks ya yang diberikan. Nah, di sana kita bisa menemukan clue ya, menemukan kisi-kisinya gitu ya, sehingga kita diminta untuk pandai ya membuat atau menggambarkan logical conclusion, kesimpulan yang logis berdasarkan clue yang ada di teks. Nah, contoh pertanyaannya tadi, what will Mirna probably do next? Nah, di sana ya di teks nanti tentunya tidak dijelaskan apa yang harus Mirna lakukan selanjutnya, tapi melainkan di sana ada clue-cluenya gitu ya, ada kisi-kisinya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan, oh selanjutnya Mirna akan melakukan ini ya, nanti Mirna akan melakukan itu gitu. Jadi berdasarkan clue atau kisi-kisi yang ada di dalam teks. Nah, itu soal terkait inference ya, kesimpulan. Nah, ini saya berikan
tips dan trik bagaimana cara menjawabnya nanti, karena kita memiliki waktu yang sangat terbatas teman-teman ya. Jadi harus dimaksimalkan sedemikian rupa, jangan sampai satu soal menghabiskan beberapa menit ya, gitu ya. Nah, pertama untuk nanti terdiri dari single passage dan double passage. Nah, dari yang single passage itu berarti teksnya hanya satu, pertanyaannya ada 3 atau 4 gitu ya. Nah, kalau yang double passage itu teksnya itu ada 2 ya. Contoh nanti kalau misalnya ada surat keluar berarti ada surat balasannya gitu ya. Jadi dua-duanya ada di situ gitu ya. Nah, itu kan sangat panjang sekali gitu ya teman-teman. Nah, tipsnya untuk yang passage-nya satu single yang pendek gitu ya. Ya, you can go directly to the questions. Nah, lihat dulu pertanyaannya gitu ya. Kemudian setelah itu bisa menemukan jawabannya di dalam teksnya. Jadi baca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian go to the text. Untuk passage-nya yang pendek ya teman-teman. Ya, kemudian untuk double passage nanti teman-teman, untuk double passage, untuk teksnya yang panjang itu yang ada 2 gitu ya. Pertama harus skim the text. Ya, di skim dulu ya dua-duanya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mendapatkan ide secara keseluruhan. Nah, karena kita untuk menentukan sebuah main idea itu harus membaca dulu ya, overall of the passage dulu gitu ya. Dari teksnya itu harus dibaca terlebih dahulu sehingga kita bisa ada gambaran main idenya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah itu bisa ke pertanyaan. Kemudian you need to go back ya to the passage, kemudian find out the informations needed gitu ya. Nah, jadi itulah tips dan triknya. Kalau yang longer passage, teman-teman skim dulu sekilas ya untuk mendapatkan main idenya, kemudian ke pertanyaan, setelah itu balik lagi ke teks gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman menemukan informasi-informasi yang gak penting, segera lakukan yang namanya POE ya. POE ini adalah point of elimination ya. Jadi segera eliminasi aja kalau memang menemukan informasi di option atau di choicesnya itu adalah nggak penting, nggak relate dengan yang ditanyakan gitu ya. Nah, itu teman-teman terkait language strategy dan contoh-contoh soalnya tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh soal yang ada di bagian single dan double passage.